Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua dan salam beyond. Halo semuanya, aku mahasiswi di BINUS University Online Learning, BINUSian 2029 dengan jurusan Manajemen Bisnis. Pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang materi kuliah pada minggu ketiga dalam mata kuliah Bisnis Ethics and Sustainability tentang teori perkembangan moral oleh Kohlberg. Untuk isi materi pada video kali ini yaitu teori perkembangan moral oleh Kohlberg. Lalu yang kedua mendiskusikan sebagian besar pelaku operasi bisnis saat ini seperti prakonvensional, konvensional, atau pasca konvensional. Lalu yang terakhir saya akan memberikan contoh nyata dari berita atau kasus bisnis di mana keputusan bisnis mencerminkan salah satu dari tingkatan tersebut. Yang pertama kita akan membahas teori perkembangan moral oleh Kohlberg, terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama itu tingkat prakonvensional, yang kedua tingkat konvensional, lalu yang terakhir itu tingkat pasca konvensional. Yang pertama tingkat prakonvensional. Tingkat prakonvensional biasanya dominan pada anak-anak, tetapi orang dewasa juga dapat berada di tingkat ini. Penilaian tindakan didasarkan pada konsekuensi langsung, seperti hukuman atau imbalan pribadi. Tingkat ini mencakup 2 tahap. Yang pertama, orientasi kepatuhan dan hukuman untuk menghindari sanksi, lalu yang kedua, orientasi kepentingan pribadi untuk memperoleh keuntungan sendiri. Lalu selanjutnya kita membahas tingkat konvensional. Penalaran moral pada tingkat konvensional menyesuaikan diri dengan norma sosial dan ekspektasi kelompok. Individu bertindak demi memperoleh persetujuan atau memenuhi kewajiban terhadap otoritas. Tahap utamanya terdiri dari orientasi keselarasan interpersonal untuk dianggap baik oleh orang lain, serta orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial melalui kepatuhan pada hukum. Kemudian yang terakhir kita membahas tingkat pasca konvensional. Tingkat pasca konvensional mengandalkan prinsip etika abstrak yang melampaui norma sosial. Individu mengedepankan kontrak sosial yang dapat dinegosiasikan atau prinsip universal seperti keadilan. Pencapaian tingkat ini jarang terjadi karena terjadi secara penuh dengan penekanan pada hak individu dan konsistensi moralitas pribadi. Dengan penjelasan singkat tersebut, saya akan memberikan contoh nyata dari kasus bisnis skandal Wirecard yang terjadi di Jerman pada tahun 2020. Skandal Wirecard yang terjadi di Jerman tahun 2020 menggambarkan tingkat prakonvensional menurut teori Kohlberg. Pada tingkat ini, keputusan bisnis lebih mengutamakan penghindaran hukuman serta maksimalisasi keuntungan pribadi perusahaan lewat praktik penipuan keuangan. Manajemen Wirecard memanipulasi laporan keuangan sebesar 1,9 M euro melalui akun fiktif di Filipina. Tujuannya adalah mempertahankan harga saham yang tinggi serta menghindari sanksi regulator. Akibatnya, perusahaan mengalami kebangkrutan dan menimbulkan kerugian besar bagi investor di seluruh dunia. Lalu, apakah hal tersebut mungkin bagi para manajer dan karyawan untuk beralih ke tingkat penalaran moral yang lebih tinggi? Menurut saya pribadi, iya. Manajer dan karyawan dapat beralih ke tingkat penalaran moral yang lebih tinggi. Karena kesimpulannya proses ini dimungkinkan melalui intervensi seperti pendidikan etika dan diskusi dilema moral ala Kohlberg. Intervensi tersebut telah terbukti mampu meningkatkan perkembangan kognitif moral secara bertahap. Faktor pendukungnya mencakup teladan kepemimpinan yang beretika serta budaya organisasi yang merangsang refleksi atas prinsip-prinsip universal. Namun, tekanan orientasi, laba, dan norma budaya kerap menjadi penghalang bagi proses tersebut. Demikian penjelasan dari saya pribadi. Untuk kurang lebihnya mohon pencerahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.